Selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini kita akan membahas mobil yang besar lagi. Ini merupakan Nissan Terra. Ya, Nissan Terra diperkenalkan pertama kali di Gias 2018 dan Nissan mengeluarkan Nissan Terra ini sebagai pesaing dari Mitsubishi Pajero dan juga Toyota Fortuner yang saat itu sedang mendominasi pasar SUV. Ya, mobil ini diproduksi di pabrik Nissan yang ada di Thailand dan dipasarkan untuk pasar Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kalau dilihat dari desainnya, memang desain SUV-nya kental banget dengan ini warnanya coklat ya. Tampilannya sangat SUV sekali. Dan tidak lupa Nissan juga tetap menempelkan grill V-nya, melambangkan ini sebenarnya khas Nissan. Di hampir semua mobil Nissan menggunakan grill V ini yang dihiasi sama krum-kruman yang lumayan keren ini, dan modelnya tuh nggak kalah keren sama mobil-mobil SUV lainnya. Nah, untuk dimensinya mobil ini memiliki panjang 4,9 meteran, kemudian lebar dan tinggi ya hampir-hampir sama, dia sekitar 1,8 meteran. Kemudian untuk ground clearance-nya mobil ini memang cukup tinggi karena mengingat mobil ini ya memang sebuah SUV. Ground clearance-nya itu sekitar 225 mm. Nah, kita berbicara fitur-fitur yang didapat di mobil ini ya, fitur-fiturnya ya hampir sama seperti yang pesaing-pesaingnya seperti Pajero dan juga seperti Fortuner. Bahkan mobil ini juga sudah disematkan kamera 360-nya. Cuman dari tadi tuh gue bingung gimana cara ngaktifin 360-nya. Kalian coba komen buat kalian yang tahu gimana caranya ngaktifin 360-nya. Karena jujur aja gue belum tahu. Nah, berbicara desain lampunya itu cukup menarik. DRL-nya membentuk sebuah ketajam-tajaman di sini tuh, dan dia tuh headlampnya sudah menggunakan LED berproyektor. Sayangnya untuk lampu sen dan fog lamp-nya dia masih menggunakan halogen, dan fog lamp-nya ada di bawah sini yang ada krum-kruman tipis di sini. Bentuk bumper yang sangat modern sekali. Mobil Nissan Terra ini sebetulnya masih satu platform dengan Nissan Navara, dan Nissan Terra ini sebenarnya dia tuh meneruskan perjuangan dari sebuah Nissan Terrano yang dulunya ya agak berjaya gitu. Sama seperti SUV-SUV lain, kap mesinnya ini berat banget dan tidak dipopang oleh sebuah hidrolik, jadi ya cukup effort juga untuk membuka kap mesinnya ini. Nah, mobil ini dibekali mesin 2500 diesel yang mesinnya itu digadang-gadang memiliki tenaga sekitar 190 PS di RPM 3600 dan torsi maksimal itu sekitar 450-an Nm di RPM 2000 saja. ABS, EBD, Hill Assist Start, Stability Control semuanya sudah standar di mobil ini, jadi kalian tidak perlu khawatir terkait sistem keamanan mobil ini. Kalau dari samping lekukan SUV-nya tuh begitu tampak dan begitu gagah terlihat dari samping. Karena di depan belakangnya ini ada over fender yang sebenarnya ini nyatu sama bodi ya. Dan itu pun terlihat sangat SUV. Dan ada footstep-nya yang membuat tampilannya gagah banget. Karena ya memang mobil ini cukup tinggi, jadi ditambahkan footstep buat memudahkan orang-orang buat naik mobil ini. Kemudian dari sisi samping sini memang minim krum-kruman. Krum-krumannya ada di handle. Kemudian di depannya situ di airflow-nya. Tapi gua nggak tahu itu airflow-nya beneran atau hanya hiasannya saja. Dan spionnya dia sudah sewarna body dan ada lampu sen di sini, dan di bawahnya sini seperti biasa ada kamera 360-nya, karena seperti biasa juga kamera 360-nya tuh selain ada di spion, di depan sama di paling belakang itu ada kameranya semua. Kemudian tidak lupa juga mobil ini sudah dilengkapi dengan rail roof, yang ini tuh rail roofnya beneran ya, dan bisa kalian pasang muatan di atas ini. Kalau berbicara kaki-kakinya, mobil ini menggunakan velg two-tone yang ukurannya tuh sekitar 18 inch dan dibalut ban 265/60 ya. Jadi gagah banget, bannya besar, ukuran velgnya pun diameternya besar, jadi kokoh banget gitu kelihatannya. Nah, untuk sistem pengeremannya, sayangnya mobil ini belum dilengkapi disk keempat rodanya. Karena depan dia sudah menggunakan disk, namun yang belakang dia masih menggunakan drum. Nah, tampilan belakang dari Nissan Terra SUV banget, sama seperti pesaing-pesaingnya. Bumper belakang ini sama pintu agak nongol sedikit ya, jadi menambah kesan SUV-nya. Kemudian diffuser yang ini tuh ala-ala karbon-karbon gitu ya, cuman gua nggak tahu stiker apa plastik doang.
Nah, kemudian mobil ini juga belakangnya tuh sudah dilengkapi dengan sensor parkir 4 titik. Kemudian ya seperti gue bilang tadi, di belakang ada kameranya, dan di belakang ini kameranya 2 loh. Di sini sama di kacanya sini dia ada kamera. Kalau nggak salah kamera di sini tuh nyangkutnya ke spion tengah, karena spion tengahnya tuh bisa nyambung ke kamera belakang sini. Nah, berbicara desainnya ya sama seperti pesaing-pesaingnya ya. Kalau Nissan Terra ini dia tulisan Terranya di tengah sini sama seperti Fortuner dan Land Cruiser segala macamnya, dan ini tulisan Nissan. Kemudian versinya di sini merupakan VL. Nah, oh ya, mobil ini tuh Nissan Terra VL yang 2 wheel drive ya. Jadi bukan yang 4 wheel drive. Untuk lampuannya mobil ini menggunakan sistem kombinasi karena senjanya dia sudah LED, tapi selebihnya dia masih halogen. Wiper dia yang bisa bergerak 180 derajat, terus ini namanya defogger di kacanya sudah ada, kemudian spoiler yang tidak terintegrasi sama lampu rem karena lampu remnya itu ada di kacanya sini, kemudian ada antena yang sudah shark fin. Nah, berbicara mobil SUV ini gimana bagasinya, kita coba lihat. Sayangnya bagasinya ini belum elektrik ya, jadi masih manual. Tapi tidak apa-apa karena hidroliknya cukup besar, jadi nggak terlalu berat-berat amat lah. Bagasinya kalau kita buka itu cukup luas tapi agak sempit karena lantai bagasinya ini dia agak naik sedikit. Keluasan bagasinya jadi berkurang, tapi kalian nggak perlu khawatir karena kalau ini kita buka, itu di dalamnya ada tempat penyimpanan tertutup, jadi bisa kita buat naruh sepatu dan segala macam peralatan kecil bisa kita taruh sini. Nah, untuk ban serepnya mobil ini ada di kolong mobil, dan ban serepnya tersebut menggunakan ukuran yang sama seperti yang dipakai di keempat rodanya dan menggunakan velg yang sama juga. Balik lagi ke bagasinya. Bagasinya ini ada tempat penyimpanan tersendiri di pojok sini. Gua nggak tahu ini biasanya buat naruh apa. Tapi di dalam sini itu ada power outlet 12 voltnya. Gua agak nggak paham ya. Mobil-mobil sekarang itu banyak sekali naruh power outlet di belakang ya, di bagasi. Mungkin bisa buat naruh kulkas portable ya, yang bisa ditaruh di mobil, taruh sini terus bisa nyolok ke situ, jadi lebih memudahkan. Atau kalau kalian mau bersih-bersih mobil pakai vakum mobil ya joloknya di belakang aja, nggak perlu narik kabel dari depan. Itu akan lebih praktis kayaknya ya. Kalau misalnya bagasi ini kurang luas, kalian bisa lipat bangku tengah ke depan, jadi itu nanti akan rata lantai dan bagasinya itu akan lebih luas lagi, tapi mengorbankan kursi belakang of course. Oke, kalau duduk di belakang sini menurut gua agak kurang nyaman buat orang dewasa. Karena kalau duduk di belakang sini menurut gua ya, ini tuh terlalu bawah bangkunya dan kaki gua tuh gantung banget tuh. Asli gantung banget. Mungkin di sini kalau buat anak kecil ya oke lah. Tapi kalau lu mau maksain, orang dewasa duduk di sini bisa bertiga loh. Luas banget, tapi ini harus gua naikin seperti biasa biar gak ganjel. Tapi ya kalau lu duduk bertiga, jalannya jangan jauh-jauh lah ya, karena kalau jalannya jauh tuh gua rasa kalian akan tersiksa ya. Oke, kita bahas satu persatu apa yang kita dapat di sini dan apa yang kita rasakan. Headroom ya lumayan ada nih, legroom ya lumayan ada. Ini tadi gua setel di tengah-tengah ya, jadi nggak terlalu maju nggak terlalu mundur. Dan di belakang sini kita dapat cup holder kanan kiri satu-satu dan ada tempat menyimpan handphone di sini. Sayangnya di sini tuh kita dapat asupan listrik dari bagasi belakang tadi, power outlet itu. Karena di sini tuh dia nggak ada power outletnya sama sekali, maupun USB slot kita nggak dapat, jadi harus ngambil dari belakang. Kalau AC ya jangan ditanya, kita dapat sendiri di belakang sini 2 biji nih. Di sini sama seperti yang di tengah bentuknya. Nah, gua udah duduk di bangku tengah dari Nissan Terra dan posisi duduknya tuh tinggi banget ya. Kalau dibandingin sama bangku paling belakang sama bangku paling depan, kayaknya duduk di sini tuh lebih tinggi dari depan sama belakang deh. Dan ya ini kursinya empuk, nyaman. Kaki kita bisa agak selonjoran ke depan, jadi paha kita bisa tersandar dengan baik. Dan ini pun bisa di setel reclining maju mundur, jadi bisa ngatur legroom belakang juga. Dan ini tadi udah gue setel di tengah-tengah dan legroomnya tuh lumayan gede. Headroomnya ya lumayan lah ada ya. Ini tadi posisi nyetirnya udah gue setel sama posisi nyetir gua. Dan yang kita dapat di belakang sini, ini kita dapat
armrest di sini kalau kita duduk berdua, kalau kita duduk bertiga otomatis nggak dapat armrest. Dan di armrest ini ada cup holdernya 2 biji, jadi kalau kalian mau ngopi ya taruh sini aja lah, ya kan. Kemudian kita dapat asupan AC, dan asupan AC di sini tuh double ya. Double itu dalam arti kita dapat asupan AC dari atas sini, tapi juga kita dapat asupan AC dari konsol box tengah sini. Jadi kita dapat dua-dua gitu. Dan kalau kalian duduk bertiga, yang di tengah tuh kicau tuh karena langsung kesembur sama AC. Selanjutnya yang kita dapat di sini, oh ya, di belakang di tengah sini kita nggak dapat power outlet ataupun USB slot sama sekali ya. Polos. Kalau kita mau ngecas kita minta aliran listrik di depan atau kita pakai power outlet yang ada di konsol box tengah situ. Nah, door panelnya ini di sini menggunakan bahan plastik keras, dan yang kena tangan kita itu di sini tuh kena bahannya sama kayak bahan kursi ya, dia warna coklat-coklat gitu dan ada jahitan asli. Tidak lupa di mobil ini juga dia ada power window-nya, yang sayangnya ini belum elektrik ya. Yang elektrik itu biasanya hanya di pengemudi depan aja. Kemudian di bawahnya dia ada cup holder doang, jadi nggak ada tempat penyimpanan barang-barang, dia cuman bottle holder doang. Nah, di tengah sini kita juga dapat layar entertainment. Di sini kalau kita buka kita bisa nonton sesuatu yang ditampilkan sama layar depan juga, atau kalau kalian mau dari handphone atau dari laptop, kalian bisa colokin HDMI ke port HDMI di depan, kemudian akan muncul layarnya di tampilan layar ini. Selain itu di sini ada hand grip nih buat kita naik, karena memang mobil ini kan agak tinggi ya, ground clearance sekitar 225 mm, jadi ini sangat berguna sekali. Kemudian di sini ada hand grip juga buat kita pegangan yang retractable. Di sini ada pengaturan AC yang dia tuh masih manual. Tapi kalau kita lupa matiin ini nih, kita bisa matiin juga lewat pengemudi depan. Jadi ya sangat mudah sih. Oh ya, di belakang, di tengah sini ya, di mobil Nissan Terra ini bukan karena mobilnya coklat, dalamnya coklat, bukan. Tapi karena memang beberapa tipe dia ada yang coklat, beberapa tipe ada yang hitam. Kalau nggak salah yang hitam itu yang 4x4 ya kalau nggak salah, atau sama yang tipe VA, gue lupa. Cuman kalau yang tipe VL ini dia berwarna coklat. Ya, ini duduk depan dari Nissan Terra, dan menurut gue so far antara semua mobil SUV ini posisi duduknya yang lumayan enak dan ergonomis ya kalau menurut gue ya. Dan bangku depannya ini walaupun gua nggak plek-plek amat ya, tapi posisi duduknya tuh enak, dan pengaturan kursinya tuh lengkap banget, lengkap dari mulai maju mundur, reclining, tegak punggungnya, kemudian penyangga paha, itu semuanya ada, dan semuanya pengaturannya tuh sudah elektrik, jadi sudah cukup lengkap sekali. Kita bahas satu persatu yang ada di sini. Oh ya, kalau bangku kanannya ini tadi pengaturannya elektrik, sayangnya di penumpang depan sini dia masih menggunakan manual. Jadi kalau misalnya pakai elektrik juga akan lebih oke kali ya. Dashboardnya mobil ini tuh dia masih menggunakan bahan plastik keras full, tidak ada empuk-empukan sama sekali, semuanya keras. Di depannya sini itu ada tempat penyimpanan, kalau gua paling buat naruh tisu kali ya di sini. Tapi di sini tuh ada power outletnya 12 volt satu sini. Jadi unik banget power outlet di atas sini, kalian bisa ngecas juga di sini. Tapi nggak gua saranin lo ngecas ditaruh di sini ya handphonenya, karena handphone lo akan langsung kena matahari dan ada kemungkinan bisa rusak. Nah, di bawahnya tuh dia ada panel AC yang ya ini tuh sebenarnya kalau menurut gua bentuknya tuh beda daripada yang lain. Kalau yang lain kotak-kotak gitu, biasanya kalau yang ini ya bentuknya agak miring-miring gitulah, beda dari yang lain. Kemudian hajat sama di tengah-tengahnya sini tuh dia nuansanya clear black piano sama silver ya. Dan entertain sistemnya tuh dia agak kecil, dan dia tuh ukurannya kalau nggak salah sekitar 7 inch. Dan kalau gua perhatiin tuh head unitnya tuh kayak aftermarket ya, tapi gua nggak tahu ya ini bawaan atau udah gantian, tapi yang ini tuh kelihatannya seperti aftermarket gitu. Kemudian ke bawahnya tuh dia ada ini kontrol AC yang dia tuh sudah digital dan sudah lengkap sekali pengaturannya. Di bawahnya sini ada tempat penyimpanan handphone. Nah, kalau kalian mau ngecas handphone, di sini juga ada power outlet, dan ini ada tempat penyimpanan handphone sebelah kanannya, jadi kalian ngecasnya di sini aja. Nah, uniknya lagi mobil Nissan Terra ini untuk ngidupin AC belakang itu ada tombol di sini. Jadi orang belakang lupa matiin AC, kita bisa matiin lewat tombol yang ada di sini nih. Jadi memudahkan gitu ya. Nah, di bawahnya tuh dia ada USB slot 1 biji, dan
Uniknya juga mobil ini tuh ada HDMI-nya, dan gua berpikir ya, port HDMI-nya ini bisa disambungkan ke head unit ini ataupun layar entertain yang ada di tengah situ. Jadi kalau yang di belakang mau presentasi atau apa, bisa lah pakai HDMI ini ya. Di sebelah HDMI itu dia ada tempat penyimpanan yang lumayan luas. Kalian juga bisa naruh handphone di situ yang lagi di charge. Kemudian di belakangnya ada persneling automatic 7 percepatan, dan ke belakangnya tuh dia ada buat tombol on off sensor parkirnya, kemudian ada tuas buat ngelipat bangku tengah secara elektrik. Kemudian di belakangnya itu ada cup holder 2 biji yang dihiasin sama warna silver-silveran ini. Handremnya dia masih menggunakan otot, jadi masih manual banget. Dan ini tuh ada armrest yang berguna juga buat konsol box. Kalau kita buka tuh di dalamnya tempatnya nggak besar-besar banget, dan di dalamnya tuh ada power outlet juga. Jadi power outletnya ada 3 ya di depan sini, di atas dashboard, di bawah situ, sama di dalam konsol box ini. Jadi lumayan banyak juga. Selain tempat penyimpanan tertutup di konsol box ini, ada juga di depan sini nih tempat penyimpanan tertutup yang ya nggak gede-gede amat juga. Nah, kalau tempat penyimpanan terbuka itu ada juga di sini nih. Ini bisa buat naruh handphone juga ya. Bisa buat naruh handphone berdiri. Di pintunya sama kanan kiri itu ada tempat penyimpanan barang sama bottle holdernya juga. Oh iya, di depan AC kanan kiri itu dia ada cup holdernya. Jadi buat naruh minuman kalian biar minuman kalian tetap dingin. Beralih ke depan gua nih, instrumen clusternya lumayan menawan karena walaupun dia masih pakai jarum-jaruman analog, tapi tengahnya memang sudah ada MID, yang MID-nya tuh cukup lengkap juga. Dan dia tuh ada hiasan warna silver-silveran di dalam gitu, jadi tampilannya tuh agak keren gitu ya. Kemudian setirnya ini menggunakan bahan kulit ya, yang ada jejetan ASI di dalamnya. Seperti biasa, setirnya sama seperti Nissan Serena juga, sama kayak X-Trail juga, bentuk begini. Dan tombol-tombolan ya sama seperti biasa. Sebelah kiri itu dia buat entertain system sama buat MID. Kalau sebelah kanan itu dia buat adaptive cruise controlnya. Kemudian setirnya ini dia bisa di setel tilt, tapi belum teleskopik, jadi kekurangannya itu aja. Sebelah kiri setir ada start stop engine button. Di sebelah kanan setir tuh ada buat ngatur cahaya instrumen cluster, kemudian ada buat reset tripnya juga di sini. Ke bawahnya itu ada tombol buat buka tutup ngisi bensin, sama stability control on off-nya. Kemudian ada pengatur ketinggian dari headlampnya. Nah, berbicara ke door panelnya ini dia menggunakan bahan plastik keras ya. Dan yang kena tangan kita tuh di sini warnanya coklat-coklat kayak warna joknya gitu, jadi dia empuk-empukan juga. Dan ada jejetan AC-nya gitu. Dan mobil ini memang sudah dilengkapi dengan 4 buah power window, yang di depannya tuh ada electric mirror yang buat ngatur spionnya, dan spionnya ini sudah otomatis retract ya. Kemudian handle-nya ini dia berwarna krum-kruman. Kemudian spion tengah yang gue bilang tadi, dia ada kameranya di belakang, tapi gue nggak tahu ini gimana cara ngidupinnya karena dari tadi gue nggak bisa hidup. Terus sun visornya kanan kiri ada kacanya, tempat penyimpanan kacamata masih disematkan di sini, dan ada tombol-tombolan buat lampu bacanya di sini. Itu tadi pembahasan kami tentang Nissan Terra ini. Gimana menurut kalian tentang Nissan Terra ini? Apakah lebih baik dari Fortuner atau Pajero? Ataukah malah mobil ini tidak sebaik Pajero ataupun Fortuner? Komen di kolom komentar. Oke, sementara gitu dulu video kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sama video kami. Jangan lupa juga buat subscribe buat Anda yang belum. Dan aktifkan tombol loncengnya jika perlu. Bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.